Ini kita lihat kalau mafia dalam bertindak juga melakukan planning, melakukan perencanaan. Untuk membangun skenario, membentuk opini publik, itu dibantu lagi kan. Jelas pada saat diperintah, dia harusnya tidak mau. Baradae ini nggak berani menolak, itu melanggar. Revolusi mental, Pak Kapolri presisi. Ini bagian kecil, baru satu orang, oknum. Ada oknum lagi. Ini baru satu kasus yang seperti itu. Bagaimana dengan kasus-kasus lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program Serambi Adi Warman bersama saya Nur Edila Fitri. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan bahas tentang permasalahan keadilan yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat. Vlog official Serambi Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini Serambi Adi Warman akan membahas tentang ala mafia dalam kasus Sambo. Sebelum masuk ke topik pembahasan, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kasus kematian Brigadir Yosua telah memasuki babak baru. Verdi Sambo berperan memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir Yosua. Untuk kasus ini, Verdi Sambo diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Oleh karena itu, kami menjelaskan bahwa ke-31 personil yang melanggar kode etik Polri, rekan-rekan sekalian, tim sus akan melakukan pengkajian tentu gabungan dengan di Propam Polri terhadap personil-personil yang diduga melakukan kode etik. Keempat tersangka ini yakni mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang berperan sebagai otak pembunuhan. Dan memberikan kesaksian apa adanya yang mungkin saja kalau dia menerima perintah itu dia bisa saja bebas. Telah berhasil memecahkan telur atau mengeluarkan bayi dari sebuah operasi sesar dan akan menyelesaikan konstruksi yang masih tersisa. Ya, sejak awal kan saya sampaikan, usut tuntas, jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya, Hukumnya, karena itu sensitif mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Baik, sahabat Serambi Adi Warman, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Adi Warman. Marilah kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak Adi? Alhamdulillah sehat. Mbak Fitri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Adi. Pak Adi, kalau kita lihat kasus polisi tembak polisi ini dari proses kerjanya dari awal sampai akhir, dari sisi kriminologi bisa nggak sih Pak Adi cara kerja seperti ini dianggap seperti cara kerja mafia? Waduh, pertanyaannya luar biasa ya. Langsung menukik kepada cara kerja mafia. Ya, kita harus tahu dulu Mbak Fitri apa sih definisi atau pemahaman mafia. Ya. Mafia itu perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan atau kriminal. Ya, ini menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perkumpulan ini bisa
terorganisir, bisa formal atau tidak formal, tapi dia rahasia. Pada umumnya rahasia ini itu tidak formal. Ya. Kalau kita lihat kasus Sambo ini. Ya, peristiwa polisi tembak polisi, kita lihat pra peristiwa, ya kita bisa bagi 3 tuh ya, pra peristiwa, kedua saat peristiwa, yang ketiga pasca peristiwa. Di pra peristiwa, penyidik membidik pelaku dengan pasal 340, yaitu pembunuhan berencana. Kita lihat pasal 340, barang siapa dengan sengaja, dengan rencana, terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan berencana, pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Nah, ini bidikan pertama, berencana. Artinya ada perencanaan di situ. Ini kita lihat kalau mafia dalam bertindak juga melakukan planning, melakukan perencanaan. Ada perencanaannya ya, Pak ada dia. perencanaannya. Makanya penyidik mencoba membidik pasal 340. Di subsidiarnya dilihat pasal 380. Pembunuhan. Oke, pembunuhan. Di situ barang siapa dengan sengaja juga menghilangkan jiwa orang lain dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun. Ya. Ini dia tidak berencana, tapi ada kesengajaan, ada mens rea. Ada niatnya. Karena pelakunya lebih dari 1 orang, maka dikenakan di situ ada pasal penyertaan. Pasal 55. Ya, penyidik menggunakan pasal 55 agar orang yang ada di sekitar situ yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan itu bisa dibidik dengan pasal ini supaya tidak lolos. Nah, dalam mafia juga itu begitu. Mafia tidak bergerak sendiri dengan orang-orang lain. Kelompoknya. Ya, dengan kelompoknya. Ya, jadi kena pasal 55 ya. Itu termasuk di situ penganjur. Ya, itu juga kena pasal ini. Dan yang membantu, ada lagi yang membantu. Membantu itu pasal 56 ya. Di situ yang membantu itu dipidana juga ya, sebagai pembantu kejahatan mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Mereka sengaja memberi kesempatan, saran atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Ini yang membantu ini kalau kejahatan pembunuhan selesai pada saat peristiwa. Tetapi area ini atau peristiwa ini pidana-pidana lainnya ikut. Ya. Pidana-pidana lainnya ikut yang dikategorikan juga ikut membantu. Nah, jadi mulai dari perencanaan untuk melakukan pas saat peristiwa melibatkan beberapa orang. Ada yang membantu. Ya. Saat peristiwa terjadi untuk membangun skenario, membentuk opini publik itu dibantu lagi kan? Jadi ibarat ada tim-timnya. Iya, gitu ya, Pak dia. dibantu lagi. Nanti kamu ngomong begini ya, begini ya. Bahkan membantu ini melibatkan banyak sekali personil, berseragam Polri, oknum-oknum. Ya, makanya orang bilang ini jangan-jangan pekerjaan mafia. Ya, jadi si A melakukan tugas apa, si B melakukan tugas apa. Ada yang datang ke TKP dengan perintah tentunya bos mafianya tanda petik, atur-atur skenario. Kamu olah TKP, beginilah jadinya. Diaturlah seakan-akan terjadi tembak-menembak. Padahal terbukti tidak ada tembak-menembak menurut keterangan Pak Kapolri. Ya, diaturlah. Oknum ini ada juga di instansi lain. Bukannya 31 orang itu. Ya, Kompolnas, oknumnya teriak begini, mendukung ini cerita ini. Terus di Komnas HAM juga teriak ini. Bahkan komentator juga teriak seperti ini. Bahkan di divisi Humas Polri ada mendukung ini juga. Coba bayangin, waktu pertama-tama semua percaya dengan cerita yang dibuat. Skenario yang dibuat. Seakan-akan percaya. Ini adalah rangkaian dari peristiwa pra kejadian. Akan tetapi hebatnya Kapolri dengan segera membentuk tim sesuai dengan arahan Pak Presiden,
Nah, timnya nggak tanggung-tanggung lagi. Tim sus Iya, ada 7 iya. jenderal yang turun langsung Dipimpin ya, Pak. oleh Wakapolri, Iya. ya, bisa menggugurkan alibinya para tanda petik gaya-gaya mafia seperti ini. Ya, gugur semua, terlihatlah baru. Nah, jadi begitu, bisa dibilang bahwa kerja ini adalah ala mafia yang terjadi dalam peristiwa ini. Oke, baik Pak Adi. Pak Adi, dari video yang tadi kita saksikan juga, sepertinya banyak sekali nih Pak Adi, statement dari Pak Menko Polhukam yang buat publik jadi bingung nih Pak Adi. Ada statement dari Pak Menko yang mengatakan bahwa kasus ini diibaratkan seperti kasus orang yang sedang melakukan operasi sesar. Ibarat telur yang pecah, keluar bayi, terus timbul kontraksi-kontraksi yang harus diselesaikan. Terus ada lagi nih Pak di statement dari Pak Menko yang mengatakan bahwa motif pembunuhan ini sangat sensitif sehingga hanya orang dewasa yang bisa mendengarnya. Ini kan publik jadi bingung Pak Di, bahkan banyak publik yang jadi mempertanyakan Menko ini sebenarnya menteri koordinator apa komentator, gimana tanggapannya Pak Di? Memang ada yang komentar, bukan masyarakat loh yang mempertanyakan ini menteri koordinator Polhukam atau menteri komentator, ya. Ini ketua Komisi 3 DPR juga melontarkan ini, ya. Benar atau tidak? Yuk kita lihat tupoksi dari Menko Polhukam berdasarkan peraturan Presiden nomor 73 tahun 2020. Apa sih tugasnya Menko Polhukam? Kita lihat di pasal 2 ayat 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam bidang penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. Saya ingatkan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Berikutnya di ayat 2 dijelaskan bentuknya apa sih? Ya, tugas tadi di ayat 1 dilaksanakan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif, ya, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Tidak ada komentator di situ. Berarti nggak termasuk ya Pak komentator ya? Jadi saya luruskan, bukan menteri komentator. Oke, baik. Nah, walaupun orang jadi ngomong seperti tadi, ini koordinator atau komentator. Saya luruskan, Menko Polhukam bukan menteri komentator, oke. Baik, tapi baik. menteri koordinator. Oke? Siap, baik Pak Adi. Pak Adi, ini pertanyaan saya lagi nih Pak Adi. Di sini kan Baradae sudah menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukannya itu atas perintah dari atasan. Nih Pak Adi, maaf ada statement lagi nih dari Pak Menko Polhukam yang menyatakan bahwa Baradae ini bisa saja bebas apabila dia bisa membuktikan penembakan yang dia lakukan itu atas perintah dari atasan. Ini tanggapannya bagaimana Pak Adi? Oke, Pak Menko, ya, saya nyebutnya Menko, Menteri Koordinator, bukan Menteri Komentator ya, nih. Baik. Ya, itu menggunakan pasal 51 KUHP. Ya, kita coba pasal 51 yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Untuk memenuhi pasal 51 ada 3 syarat, ya. Ya Pak Menko, salah saya, ya Mbak Fitri ya, ada 3 syarat. Syarat yang pertama, harus ada hubungan antara pemberi perintah dengan penerima perintah dari sudut pandang hukum publik. Nah, hukum publik di sini ya hukum kepegawaian, hukum administrasi. Kebetulan yang memberi perintah yaitu Irjen Sambo, atasan, ya. Yang diberi perintah adalah Baradae, itu bawahan. Dan sama-sama ke polisi, ya, yang kebetulan tugasnya mengawas, ya, atasan bawahan. Unsur pertama terpenuhi. Ya. Syarat, ya. Yang kedua, bahwa pemberi perintah, ya, mempunyai wewenang, ya, berdasarkan mempunyai wewenang berdasarkan hukum publik perintah tadi, ya. Jadi kewenangan itu sah menurut hukum publik. Ya, kita lihat apakah
memenuhi syarat nomor 2, perintah membunuh Kadif Tentu Propam. saja tidak, Pak Edi. Ya tentu tidak. Tentu tidak. Ya, tentu tidak punya kewenangan. Dia bisa kewenangannya itu kalau sudah mempunyai menjalankan eksekusi pengadilan, dan itu bukan Kadif Propam juga, ya. Itu kejaksaan yang untuk melaksanakan putusan pengadilan. Kita tahu kan contohnya kasus vonis mati pengedar bandar narkoba, ya dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum sebagai eksekutor, tentunya memerintahkan juru tembak. Nah kalau ini enggak, ya, jadi ini tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Ya, yang ketiga, yang terakhir syarat yang harus dipenuhi adalah yang menerima perintah. Yang memerintah perintah itu adalah bawahan, berarti ya bawahan. Iya. Nah ini harus sesuai dengan tugasnya dia. Tugasnya dia di situ sebagai apa? Misalkan driver atau pengawal, biasanya driver menangkap pengawal. Nah sebatas itu, tidak ada kewenangan untuk melakukan penembakan. Berarti syarat yang ketiga tidak terpenuhi. Oleh sebab itu pasal 51 tidak bisa diterapkan kepada Baradae. Apalagi ada Perkap Kapolri nomor 7 ya tahun 2006 tentang kode etik ya. Di situ ada pasal 7 ayat 3. Ya ini Pak Menko salah lagi Mbak Fitri ya. Ini jelas di sini dikatakan di ayat 3, setiap anggota Polri wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum. Dan untuk itu anggota tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum. Wajib menolak perintah atasan yang melanggar hukum. Jelas pada saat diperintah dia harusnya tidak mau. Tidak mau ya Pak Di. Ya, caranya ini beritahu kepada atasan yang merintah. Saya diperintah membunuh, saya tidak mau. Itu memang pilihan resiko untuk melakukan untuk menolak. Bisa lari, wah Pak nanti dia ditembak dan ceritanya beda, tapi menolak ini wajib hukumnya. Apabila di luar dari. Iya, jadi Baradae ini nggak berani menolak, itu melanggar. Jelas melanggar ya. Ya, jelas melanggar. Jadi untuk lolos sangat sulit ya, sangat sulit. Kalau Pak Menko tadi bilang lolos ya nggak mungkin. Nggak mungkin ya Pak Di, karena unsur pidananya jelas terpenuhi ya Pak. Iya siap. Baik Pak Di, pertanyaan saya lagi nih Pak Di terkait dengan perlindungan hukum Baradae ini kan di sini sudah mengajukan JC atau Justice Collaborator. Berarti kan dia di sini sudah berani Pak Di untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum sebenarnya. Bahkan sampai terungkap adanya aktor lain yang berperan besar dalam peristiwa ini. Nah untuk perlindungan hukumnya sendiri itu seperti apa Pak Di? Ya sebelum menjawab itu kita harus tahu dulu JC ini apa sih? Justice Collaborator ini apa sih? Iya. Ya, dia adalah pelaku yang bersedia juga menjadi saksi, ya bagian dari pelaku yang bersedia jadi saksi untuk membongkar ya. Ya, biasanya perkara ini untuk tindak pidana tertentu. Misalkan korupsi. Ya, terus jaringan narkoba. Tetapi di kasus ini juga bisa diterapkan karena tujuan dari tindak pidana tertentu ini artinya pelaku tindak pidananya ini tidak sendiri, beramai-ramai, ada rantaian. Makanya tadi dibilang ala mafia. Jadi tepat dilakukan di kasus ini. Negara memiliki perlindungan, melindungi. Nah tadi kalau Baradae ini ingin menjadi JC, maka negara itu harus melindungi. Berhak ya Pak. Berhak. Kita lihat itu ada LPSK akan turun. Ya, di situ dia buat sedemikian rupa dilindungi di dalam undang-undang LPSK itu saksi dapat diberikan saksi pelaku di sini ya. Dia juga pelaku. Penyebutan JC ya. Saksi pelaku ya Pak dia. Nah, itu diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan, penghargaan, kesaksian yang diberikan. Bahkan lebih dari itu. Ya, nanti LPSK bisa memberikan rekomendasi kepada hakim untuk memberikan keringanan. Dalam udah divonis pun bisa memberikan rekomendasi juga kepada lapas, kepada Dirjen Pas untuk memberikan
remisi yang ditambah. Jadi banyak pengurangan, jadi banyak manfaatnya dan banyak keuntungannya ya, keuntungannya ya. Ya tadi misalkan dia harusnya divonis misalkan 20 tahun, ya dengan dia jadi justice bisa berkurang banyak. Ya. Vonis hukuman mati bisa berkurang. Ya bisa Seperti berkurang itu ya, Pak Adi. gitu. Oke. Oke, baik Pak Adi. Ini terkait dengan bagaimana pendapat Pak Adi nih. Tadi kan ada pernyataan dari video yang tadi kita saksikan, ada pernyataan dari Irwasum pada saat konferensi pers terkait dengan adanya dugaan 31 personil yang diduga telah melanggar kode etik, Pak Adi. Iya, itu memprihatinkan ya. 31 personil itu masih belum loh, masih bisa tambah. Karena pas habis peristiwa itu ada personil Polri juga sebagai juru bicara Mabes Polri menerangkan seakan-akan mendukung peristiwa skenario itu. Ini saya lihat juga belum kena sanksi tuh. Ya, saya lihat bintang 1 ya. Yang lain kemungkinan bintang ya, 1 saya lihat di situ. Itu juga masih belum ini. Ini sangat memprihatinkan ya, memprihatinkan bahwa ini harus diusut tuntas karena di dalam kode etik kepolisian itu jelas perbuatan ini melanggar, bahkan dari kacamata saya berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian itu sendiri, itu bukan hanya kode etik yang dilanggar tetapi pidana. Unsur pidananya ya, juga tapi ada kita ya. lihatlah dalam Perkap nomor 7 ya tahun 2006 pasal 2 ruang lingkup pengaturan kode etik profesi Polri mencangkup etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika dalam hubungan dengan masyarakat. Etika kepribadian ini antara lain harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Beriman, dia takwa kepada Tuhan Maha Esa. Perlakuan seperti ini itu tidak mencerminkan orang yang takwa. Apalagi harus menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri. Ya, dari nurani yang paling dalam itu kepada Tuhannya, melaksanakan tugas kenegaraan ke masyarakat dengan niat murni, ya, niat yang murni karena kehendak Tuhan sebagai wujud nyata amal ibadah. Ini luar biasa etika kepribadian. Kalau semua anggota Polri memahami etika kepribadian, nggak akan seperti ini, ya. Nah ini kepribadian. Terus etika tadi bernegara, ya. Itu menjunjung tinggi Pancasila. Ya nama Pancasila nggak bohong aja nggak boleh gitu kan. Apalagi melakukan skenario seperti ini ya. Ikut dalam skenario itu ya Pak Dia. Maka tadi judul dari tema kita, tema yang ditayangkan oleh Mbak Fitri itu ala mafia ya di bumi Indonesia tidak bisa itu. Terus menjunjung tinggi ya kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Terus berikutnya menjaga, memelihara, meningkatkan rasa aman, dan seterusnya. Nah ada juga etika kelembagaan. Nah ini penting, menjaga keselamatan etika kelembagaan ini, di situ bahasa saya sangat sederhana, sikap dari menjaga korsa, marwah kepolisian, citra kepolisian, kehormatan kepolisian, ya itu penting. Ya kita jujur prihatin dengan kejadian ini. Nanti orang akan berteriak lagi, ini kok jenderal yang melakukan ini, oknum jenderal yang melakukan ini, bintang 2, tamatan dari Akpol dan lain sebagainya. Bagaimana citra menjaga citranya? Bagaimana tentang kode etiknya? Apakah salah pendidikannya dan lain sebagainya? Terus menjalankan perintah itu sesuai dengan visi dan misi dari lembaga Polri, bukan visi dan misi dari oknum. Ya, itu juga terus terang itu kekeliruan yang sangat luar biasa. Ya, terus meningkatkan kemampuan dan profesional kepolisian. Jadi sidang kode etik ini tidak serta-merta hanya dibilang tidak profesional olah TKP. Itu kalau cuma itu terlalu sempit. Tapi 4 daripada kode etik ini, ruang lingkup kode etik ini sudah diacak-acak, sudah terpenuhi. Dan sanksinya kalau kode etik terberat pemberhentian dengan tidak hormat. Ya, ini enggak lagi
diberikan sanksi administrasi, dipindah tugaskan, atau diberikan penurunan pangkat atau gaji, atau diberhentikan dengan hormat. Ini harus ya, kalau ini terbukti semua, ini pemberhentian tidak hormat dan dibawa ke ranah pidana. Karena jelas sekali pidananya terlihat dari keterangan kawan-kawan penyidik Mabes Polri ya, yang dipimpin oleh Komjen Agus ya. Ya, Komjen Agus. Oke. Baik Pak Adi, terakhir nih Pak Adi. Saran dari Pak Adi nih, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar kasus ini tidak terulang kembali Pak Adi? Saran saya ada beberapa hal. Yang pertama, perlunya ada pengawasan dari unsur eksternal tentang perilaku institusi kepolisian. Yang ada sekarang Kompolnas itu, maaf ngomong, tidak masuk kepada ranah-ranah teknis. Ya, dia lebih banyak merekomendasikan pembentukan pemilihan Kapolri dan sebangsanya dan sejenisnya. Tapi ini perlu perbaikan undang-undang atau peraturan tentang Kompolnas untuk melakukan pengawasan lebih, kewenangan diberikan lebih ini. Jangan sempat anggota Kompolnasnya seperti ada tuh yang sekarang minta maaf. Tadinya ikut membuat menyampaikan skenario ala mafia tadi, sekarang sudah minta maaf. Ya. Nah, ini perlu orang-orang yang ada di Kompolnas ini juga netral, cinta pada polisi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, perlu dievaluasi, ya, mulai dari pendidikan di kepolisian sampai orang yang memegangi jabatan, sampai orang yang memegang kenaikan pangkat. Ini perlu dievaluasi, ya, karena kawah candra di muka pemimpin-pemimpin kepolisian itu dari Akpol. Mungkin di sini perlu dievaluasi tentang silabusnya, program pendidikannya, tentang, ya saya dulu ingat sekali bahwa Polri terdepan dalam revolusi mental, ya kan? Apalagi sekarang Pak Kapolri presisi. Nah, ini saatnya lakukan revolusi mental dan presisi, bahkan bahasa saya mungkin reformasi di dalam tubuh Polri. Ini bagian kecil, baru satu orang oknum bintang 2 yang bisa menggerakkan lebih dari 30 personil Polri dari berbagai macam kesatuan. Banyaknya juga dari reserse. Baru satu orang ya Pak Adi. Nah, kalau ini ada oknum lagi, padahal bintang 2 di Republik ini banyak sekali. Ini baru satu kasus yang seperti itu. Bagaimana dengan kasus-kasus lain? Bagaimana penyidik diintervensi oleh oknum pejabat kepolisian yang bintang-bintang? Ya, ini saya yakin yang di bawah, yang di Polres atau di Polda, ya karena tadi bukan melulu karena gerakan daripada mafia, tapi memang nggak bisa bergerak, bisa dia bergerak, tapi takut dengan jabatannya, lupa dengan kode etiknya. Kalau kode etiknya dipakai, dia berani lawan. Seharusnya itu diterapkan ya Pak Adi. Berani dia lawan. Nah, yang berikut kita harus coba berpikir agak progresif. Bagaimana sih kalau reserse keluar dari kepolisian supaya tidak diintervensi? Kita lihat Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002. Kita lihat dulu tugas pokok kepolisian Republik Indonesia itu apa sih? Ada 3 tugas pokoknya. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Nah, ini masih satu sinkron nih, berdua masih oke. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana yang ketiga dengan yang kedua? Ini sering benturan kepentingan. Dalam praktek di lapangan, ya, banyak oknum kepolisian atau oknum reserse atau penyidik yang lupa ini. Pak, kami kan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Enggak tahu masyarakatnya itu yang dilayani adalah dalam tanda petik yang penjahat.
Di situ ada hengki-pengki akhirnya. Ada permainan di situ. Dalam menegakkan hukum, mana ada pelayanan masyarakat lagi di situ. Ya. Perlindungan, pengayoman. Jadi bagaimana kita berpikir kalau tugas pokok yang kedua, penegakan hukum, dalam hal ini reserse, dikeluarkan dari kepolisian dan bentuk lembaga yang namanya Badan Penyelidik dan Penyidik Nasional yang bertanggung jawab pada presiden sama dengan kejaksaan. Ya, dengan seperti itu tidak ada lagi propam Polri bisa intervensi. Ya, tidak lagi fungsi-fungsi kepolisian bisa intervensi di situ. Penyidik jadi benar-benar mandiri. Ya, dia patuh kepada tupoksinya. Dia lebih merdeka. Kalau toh ada intervensi, lingkupnya kecil. Dalam artian pimpinannya yang memang sama-sama penyidik. Ya. Yang sama-sama penyidik ini kan bisa bayangin di luar penyidik pun bisa ikut campur. Kadifropam kan bukan penyidik. Dalam hal kasus pidana umum. Ya. Nah, tapi inilah faktanya. Jadi sebaiknya ini mulai kita bahas, mulai kita coba diskusikan, wacanakan bahwa reserse atau penyidik ya lepas dari kepolisian, membentuk badan sendiri. Ya, mungkin lebih percaya diri nanti kabar reskrimnya. Ya, karena lebih bertanggung jawab langsung ke presiden. Ya, benar. Komjen Agus bisa lebih tegas ya, lebih baik gitu ya. Sekarang sudah baik, bisa lebih oke lagi. Ya. Itu saja barangkali jawaban saya, Mbak Fitri. Baik, terima kasih Pak Adi karena telah memberikan pemaparan hukum yang sangat luar biasa, tidak hanya untuk saya tetapi untuk sahabat-sahabat Serambi Adi Warman yang ada di rumah. Terima kasih kembali Mbak Fitri. Baik Pak Adi, semoga apa yang Pak Adi paparkan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dan pastinya Pak Adi melalui channel Serambi Adi Warman ini, semoga apa yang Pak Adi paparkan dapat didengar oleh masyarakat-masyarakat, khususnya Pak Adi untuk pemerintah selaku pemegang kekuasaan dan para penegak hukum, agar dapat bertindak secara adil dan pastinya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Amin. Amin, amin. Baiklah, demikianlah bincang-bincang saya dengan Bapak Adi Warman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Serambi Adi Warman. Saya Nur Edila Fitri, mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.